Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, fa nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tanasuki bi kitabillahi ta'ala sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa dalal ala khair irtiqa wajhillah bi qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Wa man wa masyayikhuna min salihin niyatin Allah yadkhul niyatan fi niyatihim wa amanana fi amalihim wa tadarru'ana fi tadarru'ihim innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 19 paling bawah ya. Qala al-Imam Asy-Syaikh Al-Allamah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri salihin fi kitabihi Bidayatul Hidayah ila an qala wa kadzalika fi sa'iril a'dha wa qul Allahumma ghashshini bi rahmatik wa anzil alayya min barakatik wa adillani tahta dhilli arshik yawma la dhilla illa dhilluk Allahumma harrim sya'ri wa bashari ala nar. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang rukun wudu dan sunnah-sunnahnya wudu dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali sampai mengusap kepala. Sunnahnya mengusap seluruh bagian kulit kepala. Adapun al-mu'tamad indal Imam Syafi'i cukup wajibnya sebagian aja, sebagian kecil, mashu syai'in, mengusap sebagian kecil dari kepala. Sampai diperumpamakan kalau rambutnya itu 3 helai. Bayangin 3 helai bagian rambut yang tumbuh di kulit kepala segitu. Apalagi kalau melebihi daripada 1/4, itu wajibnya indal Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, 1/4 daripada kulit kepala. Adapun Al-Imam Malik, dia wajib seluruh kulit kepala. Dan ini sunnah menurut Al-Imam Asy-Syafi'i. Apalagi kalau rambutnya itu lebat, maka sampai diputar lagi, balik lagi ke depan bagian jidat, awal numbuhnya rambut, sambil baca begitu ya. Allahumma ghashshini bi rahmatik, ya Allah berikan aku rahmatmu, wa anzil alayya min barakatik, dan turunkan kepadaku seluruh keberkahan darimu, wa adillani tahta dhilli arsyik, naungi aku di bawah naungan arsy-Mu di hari kiamat. Hari kiamat adalah yauma la dhilla illa dhilluk, yang mana hari tersebut enggak ada naungan kecuali naungan darimu. Allahumma harrim sya'ri wa bashari ala nar, ya Allah haramkanlah rambut dan kulitku dari panasnya api neraka. Ada 7 golongan yang mendapat naungan nanti di hari kiamat. Yang pertama, imamun adil, seorang imam, seorang gubernur, seorang pemimpin yang adil. Kemudian
wa rajulani tahaba fillah wa tafarraqa min ajli. Dua orang yang kenal atas dasar cinta kepada Allah kemudian berpisah karena Allah. Makanya niatin kalau datang ke dalam suatu perkumpulan, apalagi besok bulan Maulid, niatin perkumpulan mahabbah, yang perkumpulan di dalamnya ada cinta kepada Allah, gitu ya. Terus kemudian di antaranya adalah seseorang yang berinfak dengan tangan kanan yang tangan kirinya nggak tahu. Nah, gitu. Maksudnya sedekah sir, sedekah secara sembunyi. Terus kemudian rajulun wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu seorang pemuda yang hatinya terhubung dengan masjid. Bagian dari masjid musholla, majelis taklim. Walaupun dia jauh dari masjid, berada di luar, tapi hatinya masih tersambung dengan kegiatan yang ada di masjid. Peduli sama majelis, peduli sama sholat jamaah, peduli sama silaturahim. Itu namanya rajulun wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Jadi alimnya bukan hanya di dalam masjid musholanya, tapi dibawa keluar juga alim. Makanya cita-cita itu takwa. Jadi walaupun jadi polisi, polisi yang takwa. Jadi TNI, TNI yang takwa. Jadi insinyur, insinyur yang takwa. Jadi dokter, dokter yang takwa. Ya apapun profesinya, kalau takwa selamat, gitu ya. La ilaha illallah. Jadi itu termasuk yang nanti di hari kiamat dapat naungan, dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma uzunaika, kemudian usaplah dua telingamu, zahirahuma wa batinahuma. Zahir ini yang bagian belakang, batin itu yang bagian dalam. Bagian dalam daun telinga itu namanya batinahuma. Bagian belakangnya telinga, daun telinga namanya zahiruhuma. Dima'in jadid, dengan air yang baru. Wa adkhil musabbahataika, masukin jari yang kalian pakai untuk tahiyat, jadi telunjuk berarti kan. Simakhai udunaika, terus bagian daun telinga. Wamsah zahira udunaika bi batni ibhamaika, usap bagian belakang ini dengan jempol, bagian dalam ini yang melingkar dengan telunjuk. Imam Syafi'i di dalam mengusap telinga sampai ada 9 caranya, bahkan tambah 3 lagi di muka jadinya 13. 9 tambah 3 12. Jadi waktu basuh muka itu udah kena daun telinga, itu dapat sunnah. Karena kan bagian muka minimalnya ini, tapi kalau lebihin sampai ke daun telinga dalam usapan itu dapat sunnah. Itu 3. Nah pas telinga, cara yang pertama 3 yang kayak begini tadi, dengan air yang baru. Udah gitu pakai kelingking, 3 pakai kelingking. Begitu ya, ditekan sedikit. Udah 3, ada berapa itu? 9, tambah 3 lagi yang pakai bagian dalam telapak tangan, air yang baru lagi, diginiin. Begitu ya. Begitu. Dulu di kitab apa itu namanya, ada Imam Ghazali juga, apa punya Imam Sahrawardi, kalau pengen tahu gemuruh suara haud
Suara haud tuh dengerin pas lagi ditekan ini ya. Gitu ya. Itu seperti suara haud, telaga nanti di sana. Nah itu sunnah di dalam Imam Syafi'i. Nah pada saat ngusap ini baca doa Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ini doa yang ada di dalam Al-Quran juga kalimat ini. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang mendengar suatu ucapan kemudian diikuti dengan sebaik-baiknya. Jadi dalam ngusap telinga itu ada usaha pengen dengar suatu nasihat, pengen dengar kalamnya Allah, kalamnya Nabi, gitu ya, kalamnya orang-orang alim. Terus kemudian bukan hanya dengar tapi diikutin, fayattabi'una ahsana. Pengen ngikutin juga nasihat tersebut dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Nah, ada ahsan. Jadi kalau ngelakuin sesuatu, ngelakuinnya yang ahsan, ngelakuinnya yang terbaik. Kalau sholat, lakuin sholat yang terbaik. Kalau sedekah, ngelakuin sedekah yang terbaik. Sampai seorang yang salaman, rajulani tasafaha, dua orang yang sedang salaman dosanya berguguran. Dari salaman keduanya berguguran, itu Allah turunin 70 rahmat kepada dua orang itu. Tahu nggak? Yang paling banyak senyumnya 69 turun kepada orang yang paling banyak senyumnya. Sisanya berapa? Satu buat sisanya. Sampai salaman. Jadi kalau banyak musuhnya, ada orang salaman lengkas. Ada orang salaman tangannya kemana, mukanya kemana? Ini gua orang, lihat. Jadi buat terbaik. Sholat juga begitu, yang terbaik. Beramal juga begitu, terbaik. Wala ta'khudhu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan sekali-kali sedekah diikuti dengan man itu apa? Ngungkit. Wal adza, ganggu. Sambil ngasih sambil bilang, lu kan masih kuat badan lu, ngapa minta sih sama gua? Sambil ngomong mukanya. Tahu nggak? Kadang-kadang adabnya ketika kita sedekah kepada orang itu pahalanya lebih besar daripada sedekah yang kita keluarkan. Nanti sedekahnya berapa? 20.000, 50.000, 100.000. Itu pahalanya nggak setimpal sama adabnya ente ketika ngasih itu. Jadi adabnya ente itu pahalanya lebih besar daripada jumlah yang ente keluarkan. Paham nggak mas? Jadi bisa jadi orang sedekahnya 100.000, tapi dengan adabnya itu nilainya berkali-kali lipat. Senyum, ambil doa, masya Allah, mudah-mudahan jadi barokah ya. Kabarin lagi kalau ada perlu sesuatu. Anaknya siap buat antum. Bukan, enak nggak gitu? Coba masing-masing kerja makannya. Jadi orang jangan malas. Gitu. Kira-kira besok mau lagi nggak minjem duit nanti? Agak mau. Gitu ya. Fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah fil jannah ma'al abrar. Ya Allah, jadi ini telinga nih bisa dengar panggilan sorga kepada ahli sorga mau masuk ke dalam sorga bersama abror golongan orang soleh
orang-orang yang berbuat baik namanya abrar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Kan ntar dipanggil atau fulan dan fulan masuk ke dalam jannah. Ini biar telinga nih pas lagi ngusap wudu, mudah-mudahan biar dengar ke sono, dipanggil Abdul Karim fulan gitu. Biar kata hidup di dunia budak, biar kata waktu di dunia tuli, bisu, buta. Tapi kalau saat dia berwudu punya doa seperti ini, insya Allah Allah ijabah. Tsumma amsah rabatak. Kemudian ini bagian yang sunnah juga, mengusap apa namanya, leher bagian belakang di bawah kepala leher, namanya rokobah. Ini khilaf di antara ulama. Dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam Al-Ghazali termasuk yang mensunnahkan. Tapi Al-Imam Nawawi disebutin di Minhaj dan beberapa kitab yang lainnya bahwa mengusap leher itu tidak sunnah, dengan alasan hadisnya dhaif, sangat dhaif, sangat lemah. Tapi Al-Imam Al-Ghazali termasuk yang mensunnahkan. Khuruj minal khilaf, keluar daripada perbedaan pendapat, khusus yang bab mengusap ini sekali hanya. Yang lainnya boleh 3 kali. Kayak tadi tuh, telinga 3 kali. Kalau nggak mau tambahan yang tadi, yang sampai 9, terus masukin air ke dalam mulut, kumur-kumur hidung, masukin air. Itu kan 3 kali semua. Tapi khusus bab leher sekali aja, karena ada perbedaan pendapat di antara ulama. Itu pun juga kalau ngusap pakai tangan kanan juga sambil baca Allahumma fukka raqabati minan nar, doanya. Ya Allah, buka, maksudnya lindungin nih Anda punya leher dari belenggu api neraka. Soalnya nanti ahli neraka disuruh sama malaikat yang lain, suruh ikatannya dari api neraka, rantai terbuat dari panasnya api neraka. Khuduhu fagulluh tsumma jahim wa a'udzubika minas salasil wal aghlal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari salasil, rantai api neraka, wal aghlal, semacam kayak apa, borgol. Aghlal itu kayak gelang, kayak borgol ya, gitu ya. Allahumma fukka raqabati wa a'udzubika minas salasil wal aghlal. Thumma ghsil rijlaka al-yumna thumma al-yusra ma'al ka'bain. Kemudian basuh kaki kananmu, kemudian kaki kirimu sampai kedua mata kaki. Seperti kita ketahui, antara siku tangan sama kaki batasannya kan cuma sampai siku. Kaki itu cuma sampai mata kaki. Cuman kita ada kaidah ma la yutibul wajib illa bihi fa huwa wajib. Segala sesuatu yang kalau nggak dibasuh bagian lebihannya maka tidak sempurna basuhannya, maka yang lebihnya itu jadi wajib. Contohnya adalah basuh apa namanya ini, siku. Ini kan tulang begini ya, tengah-tengah. Ente nggak bisa dapetin tengah-tengah ini, melainkan dapetin lebihin dari bagian lengan atas. Maka ngambil dari bagian lengan atas hukumnya jadi wajib. Sama begitu juga kaki. Kalau cuma sebatas mata kaki ini tengah-tengah susah, harus ambil di atasnya lagi dari mata kaki. Maka bagian yang di atas lebih dari mata kaki itu jadi wajib. Dan disunahkan dilebihin bagian lengan, bagian kaki sampai setengah betis.
gitu ya. Karena nanti semuanya bercahaya, tergantung cahaya saat basuhan wudhunya. Semakin panjang basuhannya, semakin kuat cahayanya. Semakin kuat cahayanya, semakin dikenal sama Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, "Tub'atu ummati qurran muhajjalin." Nanti kelak di yaumul qiyamah, setelah Nabi ditanya, semua kan umat pada ngumpul dari Nabi Adam sampai yaumul qiyamah, ente bisa kenal bagaimana ya Rasulullah? Tub'atu ummati qurran muhajjalin min athari wudu. Nanti umatku ini khusus ketika dibangkitkan di yaumul qiyamah, yang banyaknya orang begitu banyak, tapi khusus buat umatnya Nabi Muhammad, cahayanya lebih dari bekas wudu. Gurun muhajalin itu ibarat kuda, warnanya coklat, tapi di bagian mukanya ini ada putihnya. Nanti tahu ya, ada kuda warna hitam tapi ininya atau coklat warnanya putih. Diumpamain seperti itu, gurun muhajalin. Makanya sunnah lagi basuh muka dilebihin, basuh tangan dilebihin, nah gitu ya. Wa khallil bi khinsir yusra, ditakhlil, takhlil itu disela dengan jari kelingking kiri, baik di kaki kanan maupun kaki kiri. Sela terligang. Selanya pakai apa? Kelingking, kelingkingnya kelingking kiri bukan kelingking kanan. Karena ini kaki itu lebih dekat sama kotor. Kalau jalan, maka bersihin kotoran pakai tangan kiri, bersihin ingus tangan kiri, megang sendal tangan kiri, bersihin najis tangan kiri, begitu ya. Yang bagus-bagus tangan kanan, ngasih tangan kanan, memberi tangan kanan, menerima tangan kanan. Wa khallil bi khinsil yusra asabi rijlal yumna, dimulai dari mubtadi'an bi khinsiriha, dimulai daripada kelingking kaki yang kanan sampai berakhir kelingking kaki yang kiri. Jadi tahlil. Jadi pas basuh kaki udah sambil basuh nih, jarinya ini entes apa namanya, selain gitu ya, jempol, telunjuk, tengah, manis sampai kelingking yang kaki kiri. Wa tudkhilul asabi' min asfal, masukin dengan dari bawah, asfal dari bawah. Dan baca doa, Allahumma tsabbit qadami ala siratal mustaqim. Ya Allah, tetapkanlah kaki saya ini ketika melewati jembatan siratal mustaqim. Ma'aqdami ibadillah sholihin, bersama kakinya hamba-hambamu yang soleh. Lepas kaki kanan begitu ya, Allahumma tsabbit qadami ala siratal mustaqim. Soalnya ntar ada banyak golongan yang macam-macam, ada yang kepleset, ada yang nggak bisa jalan, jangankan lari, jalan aja nggak bisa, ada yang merangkak, ada yang bukan merangkak lagi ya, apa itu namanya itu, kalau latihan TNI itu ada kawat gitu, merayap ya, merayap. Tapi ada orang juz ya mukmin, ini neraka ngomong di neraka ngomong, apa namanya, neraka nih apinya nih bisa ngomong kepada orang mukmin yang lagi lewat di atas jembatan siratal mustaqim. Juz ya mukmin, fa inna nuraka tahrikuni, lewat cepetan wahai orang mukmin, karena kalau ente jalannya sebentar khawatir kita ini jadi padam gara-gara cahaya ente. Juz ya mukmin, sesungguhnya cepetan lewat wahai mukmin, sesungguhnya cahaya ente bisa memadamkan api kita di neraka. Makanya kenapa orang soleh, orang mukmin jalannya cepat, karbar bil khatif,
seperti petir yang menyambar. Cepat nggak? Makanya di qasidahnya Syekh Abu Ghazali Salih apa? Wa ana utfiha, ada kalimatnya. Wa ana utfiha, api neraka saya yang madami. Alam tinggi ini, api neraka saya yang madami. Nggak tanya dari hadis itu kalimatnya, karena beliau orang soleh, yakin betul dengan hadisnya Nabi Muhammad SAW yang bilang neraka kepada orang mukmin. Karena orang soleh yang ini suruh cepetan, karena kalau di jalannya lambat bisa membuat padam nih api neraka. Mudah-mudahan Allah golongkan kita kepada kaum salihin. Wa kadzalika taqulu inda ghusl yusra. Begitu juga ente ucap pada saat membasuh kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami ala siratin nar yawma tazillu aqdamul munafiqin wal musyrikin. Allahumma ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jatuhnya kakiku ketika melewati sirat, jatuh ke dalam neraka ketika melewati sirat. Di hari saat itu banyak kaki orang munafik dan musyrik itu pada jatuh. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan ucapan daripada orang-orang mukmin di dunia dan di akhirat. Warfa'il ma ila ansafis saqain, angkat air, maksudnya dilebihin sampai setengah daripada tulang keringnya, namanya sak. 2 sak berarti 2 betis nih, sampai setengah betis. Wara itikrar taratan fi jami' af'ali, jaga diulang sampai 3 kali. Makna basuhan, sekiranya basuh dianggap 1 itu sampai kaki. Gitu. Sekiranya basuhan itu jalan, itu dianggap 1 basuhan 3 kali. Fa idza faragta min al-wudu farfa basaraka ila sama. Ketika sudah selesai dari wudu, angkat pandanganmu ke arah langit. Jadi doa setelah wudu itu khusus matanya menghadap ke arah langit, sunnah. Selain itu doa sunnahnya nunduk. Bahkan di dalam sholat, dalam kunut, itu sunnahnya ngelihat bagian dalam telapak tangan. Kalau itu dirapetin. Kalau lagi kunutnya dibuka, maka tetap ngelihat tempat sujud. Tapi kalau dirapetin, ngelihatnya kemana? Bagian dalam telapak tangan. Allahumma hdina fi man hadait. Tapi khusus doa setelah wudu, diangkat tangannya, matanya nengok ke arah langit. Begitu juga doa yang lagi berharap diijabah doanya, nengok ke atas langit. Ucap apa? Wa qul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa dhalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini ada tambahan di kitab ini, amiltu su'an wa dhalamtu nafsi. Setelah syahadat tadi Allahumma wa bihamdik, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Sebelum astaghfiruka wa atubu ilaik ada kalimat amiltu su'an. Ya Allah, aku berbuat buruk kepadamu dan aku telah menzalimi diriku sendiri. Astaghfiruka wa atubu, maka itu aku memohon ampunan dan taubat kepadamu. Faghfirli wa tub alaihi, ampuni saya, terimalah taubat saya. Innaka antat tawwabur rahim, sungguhnya engkau maha menerima taubat dan maha kasih sayang.
Allahumma ja'alna minat tawabin, ya Allah jadikanlah aku termasuk golongan orang yang bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikanlah aku orang yang berusaha untuk menjadi suci. Mutatahhir, berusaha menjadi orang yang suci. Kita yakin betul kita nggak suci, Pak. Dosa kita banyak banget. Tapi Allah suka sama orang yang berusaha untuk suci. Namanya mutatahhirin. Gitu ya. Kalau udah disucikan, at-tahirin. Para ahli bait at-tahirin. Nah, karena dalam firman Allah Subhanahu wa taala apa ayatnya tuh, Allah telah mensucikanmu wahai Muhammad dan keluargamu, apa, wa yutahhirakum tadhira. Ujungnya wa yutahhirakum tadhira. Makanya kalau kita at-thayyibin at-tahirin gitu ya, ahlul bait itu udah disucikan. Karena memang firman-Nya Allah. Kalau kita nih yang berusaha mutatahhirin untuk menjadi suci. Wa ja'alni min ibadikas shalihin, jadikan aku hamba-hamba yang saleh. Wa ja'alni saburan syakura, jadikan aku orang yang sabar. Sabir artinya sabar, sabur orang yang banyak sabar. Jadi mintanya jangan sabir aja, tapi sabur, banyak sabar. Tau nggak banyak sabar? Diomongin diem aja, digablokin diem aja. Sabur, ya. Piring pecah, gelas pecah, ya. Muka ditoyor, sabur, gitu ya. Syukur, banyak syukurnya. Syakir, orang syakir syukur, tapi syakur lebih banyak syukur. Syakura, sabar dan syukur. Wa ja'alni adhkuraka dzikran katsira, ya Allah jadikanlah saya termasuk orang yang banyak berzikir kepada. Tapi hadis musalsal birrahmah, ya Mu'ad, inni uhibbuk. Wahai Mu'ad, sesungguhnya aku cinta kepadamu, kata Nabi Muhammad. La tada'anna dubura kulli shalah, jangan lupa setiap habis salat fardu baca doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan aku pertolongan untuk senantiasa berzikir dan bersyukur, wa husni ibadatik, dan memperbaiki dari ibadahku. Banyak zikir yang banyak, usabbihuka bukratan wa asila, dan senantiasa bertasbih kepadamu di pagi dan di sore hari. Bukratan wa asila, pagi dan sore. Faman qala hadhihi da'wat, kata Imam Ghazali, siapa orang yang baca ini doa-doa semuanya, mulai dari yang kemarin itu cuci tangan, kumur-kumur, basuh muka, apa mabayyid wajhi yawma tabyadul wujuh, fi wudu'ihi, pada saat dia wudu, kharajat khatayahu min a'dha'i, maka Allah hapuskan dosa kesalahan semua anggota wudu yang diusap, yang dibasuh. Ini muka, mulut, tangan, kaki, gitu ya. Dulu kita latihannya di tempat wudu, kita catat tuh semuanya tuh, tulis, ditempelin. Ini kalau misalnya tempat wudunya bukan di dalam kamar mandi, boleh ditaruh, gitu ya. Kalau gabung sama kamar mandi jangan. Jadi kalau misalnya di rumah punya tempat khusus, contoh misalnya ini yang tembok itu ya, misalnya ini kan nggak gabung sama orang, bisa gitu ya. Latihan. Kalau gitu enak, lihatnya enak. Cuman kalau ngapalin sujud sahwi sama doa sujud tilawah tuh yang susah, karena pas lagi sujud begini udah kelihatan, mau nggak mau dia ngapalin dulu selesai. Kalau ini kan enak, sambil basuh kelihatan, begitu ya. Jadi ente catat dulu
di fotokopi, di print, ditaruh bareng. Wa khutima ala wuduhi bi khatam. Bukan hanya dihapusin dosa kesalahannya di setiap anggota yang dibasuh, tapi dapat stempel dalam wudunya, stempel khusus. Wah, keren kan? Wudu ada huruf ala wa tahta al-'arsy, langsung dinaikin derajat kita, ada nama kita di bawah arsy Allah. Senantiasa falam yazal yusabbihullahu ta'ala wa yuqaddisuh. Senantiasa Allah, senantiasa kita bertasbih kepada Allah, ditulis orang yang selalu bertasbih kepada Allah dan selalu mensucikan Allah. Wa yuktabu lahu thawabu dzalika ila yaumil qiyamah. Dan Allah tulis pahala dari mulai saat kita melakukan wudu sampai yaumul qiyamah, pahalanya enggak putus. Masya Allah, luar biasa doa. Yang kayak begini nih yang disebutin di Syama'il Nabi Muhammad SAW. Nanti kalau belajar Syama'il Nabi Muhammad SAW, perangainya Nabi Muhammad di kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi, bab pertama tentang wudu. Wudunya Nabi Muhammad syifa. Ada orang sahabat kecil dianterin sama bibinya yang lagi sakit. Saya datang diajak sama bibi saya nemuin Rasulullah SAW. Saya dalam keadaan menggigil, meriang. Kemudian Nabi SAW berwudu. Disisain bekas wudu yang ngocor dari tangannya, dikasih kepadanya orang, dikasih minum, sembuh. Gitu ya. Karena kualitas wudunya Nabi Muhammad kayak begini. Nah, itu mulai belajar. Yang kayak begini nih wudu, air bekas air wudu nih, itu yang berkualitas. Makanya sahabat kadu yaqtatiluna bi athari wudu'ihi, kan dibilangnya begitu. Dahulu sahabat itu kalau Nabi Muhammad lagi wudu sampai mau ribut gara-gara cuman berebutan air bekas wudunya Nabi Muhammad SAW. Berarti nggak ada bid'ah. Gitu. Kalau misalnya berebutan bekas air wudu bid'ah, sahabat ngelakuin, dan Nabi Muhammad ada saat itu Nabi Muhammad diemin aja. Sampai kadu yaqtatilun, bahasanya begini, sampai mereka mau bunuh-bunuhan, begitu ya bahasanya. Gimana sih kalau lagi berebutan? Begitu ya. Cuman nggak ada yang kayak begitu sekarang, udah mulai jarang. Kalau di pondok-pondok mungkin masih ada kali. Karena emang Nabi Muhammad begitu, wudu orang pada berwudu. Nabi Muhammad nyukur rambut pada saat ihram, sengaja dibagiin rambut-rambut. Begitu. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan bulan Maulid ini bulan penuh dengan kasih sayang, bisa mempelajari sirahnya Nabi Muhammad, tambah dekat dengan Nabi Muhammad, banyak salawat kepada Nabi Muhammad. Ditambah kedekatan kita dengan Nabi Muhammad, ditambah mahabbah kita kepada Nabi Muhammad, anak-anak kita jadikan generasi yang cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada salafus saleh, ulama-ulama salihin. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam, Allah tetapkan daripada kaki kita melewati jembatan sirat ila hadhihi al-salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca Fatihah buat mertua Zaini yang 3 hari lalu meninggal dunia, khususnya roh almarhum Bapak Haji Madori bin Jasian. Anallahu yaghfir lahu dzunub, anallahu yaghfir lahu wa yarhamhu wa yu'li darajatihi fil jannah. Al-salihah jami' syamil khair wa yukhlifu bi akhlaqis salihin. Al-salihah jami' syamil khair dunya wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين.